Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan yang kami sembah bukan nanti kami jumpai di gedung gereja, tapi yang kami sembah Tuhan yang hadir, yang Maha Tahu dan Maha Kuasa, ada di segala tempat. Dia ada di mana-mana, bahkan ada di hati kami, ada di hidup kami. Dan kami percaya firman Tuhan itu kehidupan, firman Tuhan itu kebenaran. Ketika kami mendengarkan kebenaran, kami dimerdekakan, kami dilepaskan, kami dipulihkan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh berada lagi di tengah-tengah kampung desa Wakan. Masyarakat umat Tuhan, kepunyaan Tuhan yang punya kerinduan yang besar lagi untuk boleh mengalami lawatan-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu, suara kebenaran, suara kuasa, suara isi hati Tuhan. Kami membuka hati untuk dengar firman-Mu Tuhan. Dari anak-anak, pemuda, remaja, dan orang tua, oma, opa boleh bersama-sama, boleh menghadiri KKR Jalanan ini. Kami berada pada rally KKR Paskah 2024, dan kami berada pada penginjilan jalanan pada tahap 608. Kemuliaan hanya bagimu, kami rindu dengarkan kebenaran-Mu. Berkati kami lewat firman-Mu Tuhan, biar semua kami yang ada di tempat ini, jika ada yang lemah akan dikuatkan, jika ada yang sakit pasti disembuhkan, jika ada yang terikat pasti dilepaskan. Sebab kita percaya Tuhan yang kita sembah, Alkitab berkata 2-3 orang berkumpul, di dalamnya ada nama Tuhan ditinggikan, kerajaan Allah ditegakkan, maka Tuhan pasti hadir di sana. Ketika Tuhan hadir, sesuatu pasti terjadi. 2000 tahun yang lalu ketika Yesus ada dalam dunia ini, dia berjumpa orang yang buta melihat, dia berjumpa orang yang lumpuh berjalan, dia berjumpa orang yang sakit sembuh, dia berjumpa orang yang terikat dilepaskan, bahkan berjumpa orang yang mati dibangkitkan. Tuhan yang kita sembah dari dulu sampai ke sekarang, sampai selama-lamanya, dia tidak pernah berubah, kuasanya tidak pernah berubah, kasihnya tidak pernah berubah, rencananya tidak pernah berubah. Tuhan Yesus hadir di sini, maka umat Tuhan di negeri ini pasti diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Hamba-Mu hanya alat-Mu, Engkaulah kekuatan, hikmat, pengurapan. Kami mengucap syukur, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama bilang amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Shalom. Bilang haleluya. Oke, puji Tuhan, kami sangat senang sekali ketika menghubungi hukum tua dan juga pejabat-pejabat gereja dan semua. Ketika kami mempunyai misi lagi di 2024 ini, khusus rally KKR Paskah, ada beberapa tempat yang memang sudah merespon. Yang pertama, kami ditelepon oleh hukum tua Tewasen. Yang pertama, dia berkata, Pak Pendeta, kalau boleh lagi bisa datang di kampung kami untuk khusus suasana rally KKR Paskah. Dan saudara, ketika saya hubungi dan ibu hukum tua itu meresponi dan dia kasih jadwal hari Rabu. Nah, saya bilang sama koordinator yang ada di Minahasa Selatan, Pak Riki, kita bilang, Pak Riki, kita akan ada lagi misi di Minahasa Selatan, dan karena itu saya hubungi Ibu Ivan lagi, bagaimana kalau kita bisa ada juga di Desa Wakan. Nah, puji Tuhan, tetapi kami minta juga hari yang ditetapkan oleh hukum tua di sini, bukan kami yang atur, karena kami menyesuaikan. Dan kami mendapatkan petunjuk untuk dapat hari Jumat. Nah, akhirnya rally ini kami bikin hari Rabu di Desa Tewasen, terus hari Kamis paginya kami ada di Pasar Motoling, hari Kamis malamnya ada di Desa Karimbau, dan tadi pagi ada di Sekolah SMA Negeri Motoling, dan berakhir di Desa Wakan. Nah, saudara, kami akan pulang. Nah, besoknya lagi kami akan ada di pusat kota Tondano. Nah, ini dalam serangkaian rally KKR Paskah kami sudah lakukan sejak dari tanggal 1 Maret dan sampai tanggal 31 Maret khusus rally KKR Paskah. Artinya kita berada pada suasana Paskah. Tapi khusus penginjilan jalanan, saudara, kami tidak akan pernah berhenti. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang. Karena misi ini misi surga.
Tuhan yang berikan kami kepercayaan sejak dari masa pandemi. Kalau kami tidak salah, kami di sini sudah mau 10 kali barangkali saudara. Sejak dari masa pandemi, di mana tidak bisa beribadah, maka kami diizinkan Tuhan ada di sini, direspon oleh pemerintah, juga tua-tua gereja, dan puji Tuhan kami bisa ada di sini. Dan sudah mau 10 kali barangkali kami ada di sini untuk menjadi berkat buat kita. Nah, hari ini atau saat ini kita berada pada khusus Paskah atau kebangkitan Yesus. Jadi suasananya adalah suasana yang namanya kebangkitan Yesus. Walaupun kita akan merayakan namanya dari Jumat Agung dulu kebangkitan Yesus, baru tanggal 31-nya adalah Paskah atau kebangkitan Yesus. Oke, mari kita buka firman Tuhan. Saya minta satu ayat untuk dibaca-baca. Amsal 3 ayat yang kelima, kita buka sama-sama. Umat Tuhan, puji Tuhan, sekali lagi kami bersyukur untuk respon masyarakat, dari anak-anak sampai omo-opa bisa ada di jalan, dan orang mulai bilang begini, kami sementara ada di live, mereka bilang ini orang-orang gila semua, masa ibadah di jalan? Namanya penginjilan jalanan, tidak mungkin ibadah dalam gereja, iya kan? Nah, penginjilan jalanan ini Tuhan bawa buat kami sejak dari pandemi. Jadi saya bilang ya, inilah adalah warna yang Tuhan berikan buat kami. Kami ada di 7 titik pelayanan, ada di pasar-pasar, pusat-pusat kota, tengah-tengah kampung seperti ini. Dan kami ada di pelabuhan-pelabuhan, terminal-terminal, sekolah-sekolah, SMA dan SMP Sulawesi Utara, dan juga ada di penjara-penjara. Inilah misi yang Tuhan percayakan buat kami, dan hanya Yesus yang dimuliakan, Tuhan Yesus yang ditinggikan. Kami cuma alatnya Tuhan, dan kami semua dari orang-orang yang punya pengalaman dengan Tuhan. Sebelum punya pengalaman dengan Tuhan, kami punya pengalaman dengan dunia ini. Bahkan ada di sini mantan preman yang pernah masuk penjara. Saya juga mantan preman, tapi tidak pernah masuk penjara, tapi sekarang selalu masuk di penjara untuk melayani orang-orang penjara. Oke, baca ayatnya. Amsal 3 ayat yang kelima. Amsal 3 ayat 5, tolong baca. Khusus kebangkitan atau Paskah. Minta tolong bayar. Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Terus? Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Alkitab bilang begini, kita mulai dari Amsal 3 ayat 5 dan 6. Dikatakan begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, dan jangan bersandar pada pengertianmu, jangan bersandar pada kekuatanmu, pada hikmatmu. Ayat 6 bilang begini, dan akuilah dia Tuhan kita. 2 ayat ini akan membawa kita untuk diberikan pengertian tentang kehidupan kita yang harus mengalami namanya satu kehidupan yang kuat di dalam Tuhan, kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang penuh kebebasan, kehidupan yang penuh kemerdekaan, kehidupan yang punya tujuan yang pasti. Kenapa? Karena yang pertama, kita mempercayai Tuhan kita, Yesus Kristus. Alasannya karena Dia Tuhan kita satu-satunya yang kita sembah, yang telah menyatakan kasih-Nya, yang telah menyatakan kuasa-Nya, yang telah menyatakan rencana-Nya bagi kita yang namanya pengikut Kristus. Sekali lagi, alasan kita percaya kepada Tuhan kita itu karena kita tahu Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, Dia Tuhan yang telah datang ke dalam dunia ini untuk datang memberitahukan Dia Tuhan kita yang datang memberikan kembali status kita agar kita menemukan tujuan hidup yang sesungguhnya. Dia datang memberitahukan tahun pembebasan, tahun rahmat. Dia datang membebaskan tawanan, melepaskan yang terikat, dan memberikan kehidupan buat kita, di mana kehidupan yang benar, yang jelas itu adalah ada pada tujuan hidup kekal untuk selama-lamanya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Bilang sama-sama haleluya. Karena itulah kita diajar Tuhan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, yang datang bagi kita semua untuk datang mengangkat kembali derajat hidup kita, untuk datang kembali mengkoneksikan kita dengan surga. Karena dosa, Alkitab katakan manusia berseteru dengan Allah. Manusia tidak lagi terkoneksi dengan surga karena dosa. Hidup manusia dalam kutuk hukuman penderitaan, sudah ada kematian kekal. Artinya kita sudah punya namanya kematian kekal atau ada pada jurang kebinasaan. Tetapi Yesus datang ke dalam dunia ini karena
menjadi jelas dan pasti. Dialah Tuhan kita, Yesus Kristus. Bila lagi sama-sama, haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan, puji Tuhan. Jadi karena itulah alasan yang pertama kenapa kita harus mempercayai Dia. Saudara, namanya kita percaya, berarti karena Dia Tuhan yang kita percaya, yang senantiasa telah menunjukkan jalan buat kita. Ingat, kekristenan itu bukan berbicara golongan A, golongan B, golongan C. Kekristenan itu bukan bicara dogma A, dogma B, dogma C. Kami ada di sini sudah 10 kali. Tidak pernah kami menyinggung golongan A, golongan B. Tidak pernah kami menyinggung aturan A, aturan B. Tapi saya sendiri sebagai alatnya Tuhan hanya menyampaikan isi hati Tuhan, kebenaran yang perlu kita tahu, bahwa kekristenan itu bukan bicara golongan. Kita perlu golongan untuk kita bertumbuh di situ. Tetapi yang terpenting adalah kekristenan bicara kepercayaan, bicara kehidupan yang kita alami, di mana ada Yesus, ada kebenaran yang ada pada kita, membuat kita betul-betul yakin Dia Tuhan kita, bukan mati tapi hidup, dahsyat dan luar biasa. Bilang haleluya. Itu Tuhan kita. Itu Tuhan kita. Maaf saudara, golongan itu tidak membawa kita ke surga. Semua denominasi itu hanya mengajarkan kita kebenaran untuk kita berada pada jalan Tuhan. Artinya mengajarkan kita tentang kepercayaan kita kepada Yesus, supaya kita jangan pernah goyah, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir akan hidup ini. Sebab hidupmu dipelihara oleh Tuhan, hidupmu dalam genggaman tangan Tuhan, hidupmu dalam telapak tangan Tuhan. Katakan haleluya. Karena untuk itulah kita percaya kepada Yesus. Dan Alkitab katakan kepercayaanmu itu punya dasar. Seperti kesaksian Stephen tadi, kalaupun dia tidak akan disembuhkan, kalaupun dia tidak akan pernah mengalami kesembuhan, tapi satu keyakinan iman dia, kalaupun dia mati dia pasti masuk surga. Kenapa? Anak-anak Tuhan yang telah memiliki tanda dari surga, anak-anak Tuhan yang telah memiliki meterai dari surga. Dengar baik-baik, engkau tidak perlu takut dalam kematian. Kenapa? Karena sengat maut sudah dikalahkan, kematian sudah diubah oleh Tuhan untuk punya hidup kekal. Artinya begini, kalaupun kita mati, kita sudah punya status yang benar, punya tujuan yang benar, ada surga yang Tuhan sudah siapkan. Bilang haleluya. Saudara, karena itu anak-anak Tuhan, kenapa dulu waktu masa pandemi 2020 banyak yang mati? Kenapa saudara? Mereka mati bukan karena kena corona. Memang virus itu ada, COVID-19 itu ada. Tapi yang membuat banyak orang mati itu karena ketakutan. Kenapa mereka takut? Yang pertama, orang yang takut itu adalah karena orang sudah kehilangan status. Maksudnya begini, statusnya mulai tidak jelas. Kalau kita tidak punya KTP, kartu tanda pengenal, maka kita akan hidup di Indonesia ini dengan penuh kesesakan. Tidak ada ketenangan. Di mana-mana kalau kita mau mendaftar, di mana-mana ketika ada pemeriksaan, tanya KTP. KTP menjelaskan engkau punya tanda, Anda penduduk Indonesia yang punya alamat yang jelas. Waktu bawa mobil, bawa motor, waktu ditilang, waktu ada pemeriksaan, polisi akan bertanya, mana SIM? Surat izin mengemudi. Waktu tidak punya SIM, kita ketakutan karena kita melanggar. Dengar baik-baik, waktu dosa masuk, kita kehilangan status. Kehilangan status jati diri kita karena dosa. Yesus datang. Kenapa kita harus percaya kepada Dia? Karena Dia yang telah memberikan kita status yang jelas, sehingga Alkitab katakan kewargaan kita bukan lagi tinggal di bumi. Memang kita punya KTP, tapi engkau telah menjadi warga surga. Statusmu jelas, engkau adalah warga surga. Hidupmu tinggal dalam kerajaan surga. Bilang haleluya. Ini yang perlu kita tahu. Jadi kalau warga surga, berarti kehidupanmu sepenuhnya itu dipelihara oleh surga. Semua kerajaan akan tergoncangkan, akan digoncangkan. Tetapi dengar baik-baik, ada satu yang tidak pernah tergoncangkan, yaitu kerajaan surga. Bilang sama-sama kerajaan surga.
Kerajaan surga itu bukan bicara makanan minuman. Kerajaan surga bukan bicara hal yang biasa, tapi kerajaan surga bicara hal yang luar biasa. Kenapa? Karena di dalamnya ada kebenaran. Kerajaan surga bukan bicara makanan minuman, tapi soal kebenaran. Soal kebenaran itu maksudnya bahwa kita semua dulu memang sudah tidak punya status yang akan dibinasakan. Tetapi ketika Yesus mati, darahnya tertumpah. Ketika darah Yesus tertumpah, dosamu diampuni, engkau ditebus, engkau dibenarkan. Maka orang yang dibenarkan, dia dibebaskan daripada ikatan. Jika kita sudah dibebaskan, kita merdeka, kita bebas, dan kita mengalami hidup kekal. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Karena itulah kita punya dasar percaya kepada Tuhan. Hari ini dalam edisi Paskah, percayalah kepada Tuhan. Dia telah mati bagi kita, Dia telah bangkit bagi kita, Dia telah naik ke surga buat kita. Dia akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita, orang-orang yang setia, anak-anak Tuhan yang setia. Percayalah, trompet berbunyi, sangkakala berbunyi, engkaulah anak-anak Tuhan yang siap naik ke surga. Sekali lagi bilang haleluya. Puji Tuhan. Karena itu umat Tuhan yang ada di desa Wakan, biarlah hari ini kita kembali diingatkan, kita kembali disadarkan bahwa sesungguhnya jangan pernah goyah, jangan pernah kecut hati, jangan pernah tawar hati. Ketika Anda melihat suamimu tidak berubah karena mabuk setiap hari, ketika Anda melihat istrimu tidak berubah karena mulutnya seperti bebek tiap hari, tapi puji Tuhan yang ada di sini, saudara, yang ada di Wakan, yang ada yang mau mengaku maksudnya. Anda bilang pendeta, tapi suami itu kapan mau berhenti mama terus? Pendeta kita punya istri, saya bukan penolong pendeta, tapi sang penodong dan penggonggong. Susah mau berubah. Dengar baik-baik, ketika kau menghadapi seperti itu, anak-anakmu berontak. Dengar, percayalah, berdoalah, pasti ada jawaban di dalam Yesus. Jawabannya tepat waktu, indah pada waktunya. Dan kalau kami ada di sini, ini jawaban surga buat kita semua. Hari ini Tuhan ada di sini memberi jawaban buat kita, memberi kepastian buat kita semua. Karena itu percayalah kepada Yesus. Katakan sama-sama haleluya. Saudara, hari ini imanmu yang didengar oleh Tuhan, perkataan imanmu yang terkoneksi, yang akan membuat engkau menerima jawaban dari surga. Seperti ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan perwira Kapernaum. Perwira ini berkata, Tuhan, kalau bisa sembuhkan hambaku yang ada di rumah, karena hambaku sekarat. Yesus berkata, aku akan pergi menyembuhkan dia. Perwira Kapernaum ini berkata, oh tidak Tuhan, tidak usah ke rumah. Perwira ini tidak menunggu waktu kapan Tuhan akan datang. Dia mempercepat jawaban. Perwira ini mempercepat jawaban. Dia berkata begini, asal aku dengar satu kata saja, hambaku di rumah akan disembuhkan. Tuhan Yesus berkata, tidak pernah kulihat iman seperti ini. Artinya Tuhan katakan orang seperti ini imannya luar biasa. Karena dia berkata, satu kata aku dengar, hambaku di rumah sembuh. Hari ini kami ada di sini, saya penyambung lidah Tuhan. Ada ratusan kata yang keluar, ratusan firman yang keluar. Percayalah, pemulihan terjadi atasmu, kelegaan terjadi atasmu, kelepasan terjadi atasmu, kesembuhan terjadi atasmu. Bilang haleluya. Bilang sama-sama, mulai hari ini aku tidak sama lagi. Hari ini aku dapat jawaban, aku dapat kepastian. Tidak sakit lagi, tidak lemah lagi, tidak lesu lagi, tidak beban berat lagi. Aku tahu hari ini aku terima kelegaan, kesembuhan, pemulihan, kelepasan. Bilang haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Inilah dasar kenapa kita harus percaya. Dan kepercayaan kita itu adalah kepercayaan yang punya dasar. Jadi seperti kesaksian Stephen tadi, kalau belum ada jawaban dari doamu, kalau belum ada kepastian dari
dari semua hal-hal yang kau miliki. Tapi hari ini firman disampaikan, ada kepastian sudah kau terima, ada jawaban sudah kita terima. Dan hari ini bukan nanti, iman yang ada pada kita, kepercayaan yang ada pada kita, itu akan mengubah hidup kita. Dan itu terjadi ketika firman ini disampaikan. Bilang haleluya, bilang amin. Yang kedua, edisi Paskah ini, ayat 6 bilang begini, akuilah Dia, akui Tuhan kita. Dengar, jangan pernah mengakui masalahmu besar, jangan pernah mengakui sakitmu parah, jangan pernah mengakui, oh Tuhan pendeta, kita suami istri tidak mungkin berubah. Jangan pernah mengakui penyakitmu parah, jangan pernah mengakui hal-hal yang membebani hidup kita. Kenapa? Yang perlu engkau akui adalah Dia Tuhan kita Yesus Kristus yang berkuasa di bumi dan di surga. Bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Katakan haleluya. Efesus 1 ayat 19, cepat tolong dibaca. Efesus 1 ayat 19. Puji Tuhan, kami bersemangat saudara. Saya, saudara tahu, hanya alatnya Tuhan. Hampir setiap hari berteriak, pagi berteriak, malam berteriak, setiap hari sudah 608 kali. Saudara, tenaga dari mana itu? Hikmat dari mana itu? Saya cuma alatnya Tuhan. Tuhan yang punya kuasa, Tuhan Yesus yang berkuasa, Dia yang punya pengurapan, yang mampu memberikan kuasa atas kita semua, sehingga kita bisa bebas dan menang. Katakan haleluya. Cepat baca ayat. Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Terus, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia sebelah kanannya di sorga. Terus, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Efesus 1 ayat 19, 20, 21 bilang begini, umat Tuhan yang ada di negeri Wakan. Saya akan menjumpai dulu pemirsa yang ada. Mungkin di antara saudara ada yang tinggal di luar negeri, di luar Indonesia, ataupun ada di Indonesia, di luar Sulawesi Utara, dan ada orang Wakan. Saudara, kami pernah ada banyak pengalaman. Satu kali kami ada di desa Karimbo, sudah 2 kali. Nah, di desa Karimbo itu saudara, kami bikin KKR di persis ada di pertigaan, ya, seperti tadi malam. Tiba-tiba ada itu oma, itu tante saudara, dia lihat itu live. Dia tinggal di Belanda, dia sudah 30 tahun di Belanda. Dia punya rumah persis di depan orang bikin KKR. Betapa senangnya dia saudara. Tiba, aduh, kita punya rumah itu di depan itu. Oma ada di Belanda sudah 30 tahun. Satu kali juga ada di Kakas, daerah Kakas. Kami bikin juga KKR di pertigaan. Itu ada tuh orang di situ di Amerika sudah 23 tahun. Senangnya dia saudara, karena dia bilang, bayangkan dia melihat live langsung di tempat tinggalnya, apalagi waktu di pasar-pasar. Oleh karena itu saya mau menyapa pemirsa, mungkin Anda orang Wakat yang ada di luar Sulawesi Utara atau di luar Indonesia. Kami ada di Wakat. Tadi saya syuting gerejanya, dan banyak mereka berkata begini, ini wow, luar biasa gerejanya. Ya, bangunan gerejanya sangat wow. Itu menandakan bahwa betul-betul kita menjadi umat Tuhan yang cinta Tuhan, yang mengasihi Dia, yang mengandalkan Tuhan, yang berharap hanya pada Dia. Karena itulah kita bersama-sama membangun rumah Tuhan untuk kita boleh beribadah bersekutu. Oke, saya lanjutkan dengan ayat tadi. Alkitab bilang begini, betapa hebat kuasa Tuhan Yesus Kristus bagi kita yang percaya, umat Tuhan yang ada di negeri desa Wakan. Hebatnya kuasa Tuhan Yesus Kristus itu Dia telah nyatakan bagi kita. Dengan Dia datang melakukan perkara-perkara besar. Yang pertama, Dia lahir bagi kita. Kedua, Dia mati bagi kita. Yang ketiga, Dia bangkit bagi kita. Yang keempat, Dia naik ke surga buat kita. Dan yang kelima, Dia akan datang menjemput kita. Dan dalam nama Yesus tidak ada satupun warga masyarakat jemaat Tuhan di desa Wakan, ketika Tuhan datang, tidak ada
Yesus Kristus, namanya nama yang berkuasa atas semua nama-nama persoalan, nama-nama penyakit, nama-namanya pergumulan hidup, itu pasti bernama. Kalau kita ke rumah sakit, pasti Anda akan diarahkan ke rumah sakit. Dan ketika Anda ke rumah sakit, Anda akan bertanya begini. Saudara-saudara mungkin yang sakit, telepon saudara. Kalau boleh berkunjung bagi tapi keluarga sedang sakit, tanya di IRD apa? Dia akan bilang A, B, C, D, E. Kenapa ada kategori IRD A, B, C, D? Karena di masing-masing IRD itu punya penyakit yang berbeda. Kalau di IRD A itu tempat celaka, tempat operasi. Kalau di C penyakit dalam. Kalau di E stroke. Jadi semua di rumah sakit punya nama-nama. Nama-nama yang disebut IRD A, B, C, D karena berbeda-beda nama penyakit. Saudara, dalam hidup kita ada pergumulan. Pasti orang tanya, mana pergumulan apa? Kita pergumulan, kita suami. Kiamat tapi suami. Kita suami. Tuh suami saya bilang begini, pendeta mau bilang apa ini? Kita suami pendeta. Sama dengan Jet Li. Siapa? Dia ajar pak kita tiap hari sampai kita dapat SIM B3. Bangka bengko bongko. Suami bilang begini, aduh pendeta, kita pemain tua sekarang. Siapa pemain tua? Setiap kita pulang rumah terlambat pulang. Kalau di Manado mungkin ada yang terlambat pulang karena macet. Kalau di sini kan nyenak jam macet, tapi mungkin pulang terlambat karena kebun jauh. Waktu suami pulang, itu istri nonton film terlalu lama, film India. Suami masuk kok istri bilang, gila, gimana baru pulang? Suami bilang, darah Yesus, ada anjing gila di rumah. Saudara, kenapa sekarang banyak terjadi perselingkuhan? Karena itu keharmonisan so hilang. Itu rumah tangga sekarang cuma 5 tahun ke bawah, itu kata-kata love you masih kencang. Tapi 5 tahun ke atas so hilang tuh love you, kurang ada love you. Ya, saudara dengar baik-baik, iblis mulai curi kebahagiaan kita. Ingat, sampai oma dan opa tetap love you tetap harus ada. Biar saudara gigi tetap ada dan sayang pangko. Ya, jangan tercuri saudara. Iblis curi terapi kebahagiaan. Ingat, sampai selama-lamanya kita menikmati hidup yang diberkati Tuhan. Karena Tuhan kita yang telah mengangkat semua nama-nama persoalan, nama-nama penyakit, nama-nama pergumulan. Hari ini di dalam nama Yesus sudah diselesaikan, sudah dipulihkan. Bilang haleluya. Mulai hari ini dalam nama Yesus, penyakit apapun yang kau derita, yang bernama dalam nama Yesus Kristus, terima kesembuhan. Dalam nama Yesus Kristus, terima kesembuhan. Hari ini pergumulan apapun yang kau alami, hari ini dengan baik-baik, hebatnya kuasa Tuhan. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan Tuhan bawa kami ke sini. Banyak masyarakat yang hadir. Itu hebatnya Tuhan menggerakkan hati kita untuk ada di sini, untuk siap mendapatkan lawatan Tuhan, untuk mendapatkan jamahan Tuhan. Karena itu nama apapun yang kau pegang, kau emban, nama persoalan, nama penyakit, perambaan, hari ini di dalam nama Yesus dilepaskan. Sama-sama bilang haleluya. Beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Karena itu Alkitab katakan, akuilah dia dalam segala hal. Mulai hari ini jangan akui masalahmu, jangan akui persoalanmu, akuilah Yesus Tuhan kita. Hebat, luar biasa, ajaib, dahsyat. Bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Sekali lagi bilang haleluya. Saudara, yang ketiga, dengar baik-baik, jadi percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Akuilah Tuhan kita dalam segala hal. Dan ingat baik-baik, Mazmur 37 ayat 23. Dengar, Mazmur 37 ayat 23-37. Dengar baik-baik. Jadi hari ini pesan firman Tuhan di Paskah kebangkitan Yesus, bangkitlah, menanglah, sukseslah, berhasillah, berbahagialah.
kita semua. Sekali lagi bilang haleluya. Baca ayatnya. Mazmur 23:37. 30. Mazmur 37:23. Coba baca. Oke. Ada? Kalau sudah dapat, saya baca-baca aja ya, supaya atmosfernya. Demikian firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Terus, apabila ia jatuh, tidaklah tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menolong. Tangan Tuhan. Dahulu aku muda. Sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar anak cucunya meminta-minta roti. Katakan haleluya. Hidupmu diatur oleh Tuhan. Dalam keadaan apapun, Anda punya pergumulan hidup, mungkin Anda sudah jatuh tergeletak, Anda sudah tidak berdaya. Dengar baik-baik, karena hidupmu di tangan Tuhan, hidupmu dalam rencana Allah. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Dari anak-anak, pemuda, remaja, orang tua, oma-opa, kehidupan kita diatur oleh Tuhan. Artinya hidup kita milik Tuhan, hidup kita kepunyaannya, karena telah dibayar dengan darah yang sangat mahal. Sekali lagi bilang haleluya. Oke, karena itu kesimpulannya. Dengar, karena hidupmu diatur oleh Tuhan, bilang kiri kanan begini, sadar. Sekali lagi bilang sadar. Hidupmu diatur oleh Tuhan. Kalau Anda sadar hidupmu diatur oleh Tuhan, anak muda, Tuhan pasti memberikan engkau masa depan yang indah. Bilang amin, anak muda. Kalau hidupmu diatur oleh Tuhan, Tuhan pasti berikan jodoh yang terbaik. Bilang amin. Itu Sokaweng yang bilang amin. Masa Sokaweng amin? So ada suami, ada istri, amin. Anak muda, karena itu jangan khawatir akan pasanganmu. Jangan tiap hari kurang pikir-pikir itu jodoh. Oh Tuhan, jodoh. Sehingga Anda tiap hari Minggu atau Sabtu berdoa begini, Tuhan kita mau ke gereja. Kalau dia pakai baju biru, so dia itu. Ketika masuk pakai baju biru, oma semua saudara. Karena kurang jodoh-jodoh terus. Ya, Tuhan pasti tahu memberi yang terbaik. Di tim ini ada yang belum kawin, tinggal mau pilih. Saudara, kami punya kesaksian yang luar biasa. Pemain keyboard kami ini yang punya 2 suara yang luar biasa. Kami penginjilan jalanan di 5 provinsi Sulawesi. Saudara dengar baik-baik, Tuhan beri dia kado yang terbaik. Kadonya adalah mendapatkan istri di Sulawesi Selatan, di Sulawesi Tengah, saudara. Ada hadir sekarang, sedang hamil, mesti perkenalkan karena ada hadir, no? Cantik, saudara. Dan di USG anaknya kembar, saudara. Jadi kita bisa bayangkan DP Bapak suara 2, berarti itu kembar suara 3 dan 4. Ya, tapi bukan solo elektro, saudara. So apa Steve bilang, suara pembaruan, suara elektro. Ya, jadi kalau anaknya kembar pasti dua-dua punya suara yang seperti bapaknya, saudara. Ya, luar biasa. Tuhan beri dia kado istri yang terbaik, yang tercinta dan cantik, saudara. Stephen juga begitu, dapat istri orang Tompaso. Karena waktu itu dia ada di pasar Tompaso barangkali. Oh, semua kami Tuhan beri yang terbaik. Tapi yang belum dapat yang terbaik, yang belum dapat pasangan, Tuhan pasti yang terbaik. Jadi percayalah, Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Bilang amin. Karena itu jangan terlalu khawatir akan hidup ini, anak-anak muda. Nggak usah pikir, nggak usah takut tentang jodoh. Kalau Anda khawatir, Anda bingung tentang jodoh, nanti Anda akan salah pilih pasangan hidup. Akhirnya kita akan salah pilih. Kita yang domba, baku dapat yang kambing. Akhirnya kawin kemarin dombing, setengah domba, setengah kambing. Rumah tangga tidak bisa akur kalau setengah domba, setengah kambing, saudara. Kenapa rumah tangga tidak cocok? Karena tulang rusuk kiri domba, kanan kambing, sapi dan kuda. Tidak cocok. Tuhan bilang
rusuk yang berbeda. Tuhan kasih tulang rusuk yang pas, yang cocok. Katakan amin. Tapi juga kalau berdoa anak muda, mesti juga berdoa tahu diri. Jangan Anda berdoa begini, dalam nama Yesus saya berdoa berpuasa. Itu cowok yang berdoa supaya aku mendapatkan pasangan hidup Agnes Monica. Wah, tuh cowok berdoa begini, ya. Tuh cewek berdoa, Tuhan, aku berdoa puasa untuk aku mendapatkan suami Aliandro. Aliandro atau Aliando? Saudara dengar, anak-anak muda, kalau berdoa, kalau Anda mau suka dapat jawaban doa saudara, Anda harus punya 2 B. B yang pertama tetap berdoa, pasti ada jawaban. B kedua musibah kaca. Karena Tuhan pasti kasih yang sepadan, saudara. Amin. Yang pasti hidupmu diatur oleh Tuhan. Bilang lagi kiri kanan, sadar. Jangan takut, jangan khawatir, sebab pasti Tuhan beri yang terbaik atas hidup kita. Bilang haleluya. Yang kedua, mari kita menikmati hidup ini, sebab hidupmu telah ditebus oleh darah Yesus. Engkau bukan dibinasakan, tapi sudah diselamatkan. Nikmati hidup ini yang penuh damai, penuh sukacita, penuh ketenangan. Walaupun kita berada pada namanya suasana hari-hari sengsara, di mana kita akan merayakan Jumat Agung, Yesus akan mati. Tetapi dengar, kenapa kami ada pada religi kira Paskah? Kami tidak menyampaikan tentang penderitaan lagi. Kenapa? Karena semua sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita cuma diajarkan tentang memang ada proses hidup yang kita harus alami. Tetapi hari ini saya mau beritahu, sukacita buat kita semua adalah hidupmu diatur oleh Tuhan. Nikmati hidup ini, nikmati kasih karunia yang Tuhan berikan. Dan yang terakhir, mari kita bersyukur. Bilang bersyukur. Bersyukur dalam segala hal, sebab Tuhan itu baik dari sekarang, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Wakan dalam lawatan Tuhan, wakan diberkati Tuhan. Negeri ini penuh kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati. Bilang haleluya. Amin, 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 amin. Tundukkan kepala saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Egan nyanyi satu lagu. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang telah kami dengar. Sementara kami akan mendoakan buat umat Tuhan, masyarakat yang ada di negeri ini, di desa Wakan ini Tuhan. Biar semua kami benar-benar mengalami zaman kuasa Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan, saudara.
jaga dalam kehidupan ini. Sekali lagi diberikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Firman Tuhan yang begitu luar biasa, bahkan pujian yang begitu luar biasa. Mau tambah? Ya, kita habis selesai doa dulu, nanti selesai ada satu pujian terakhir. Ya, Oke, Bapak sekalian, ada pendoa-pendoa yang ada di sini. Kami hanya minta saudara, ini adalah kami rindu sekali bukan hanya firman kita telah dengar, tetapi agar kita betul-betul mendapatkan zaman daripada Tuhan. Jadi hanya di tempat saja ada pendoa-pendoa, tolong jangan di tengah jalan. Mari kita mengangkat tangan kiri, tangan kananmu diangkat seperti ini, tangan kirimu taruh di dada, dan Anda tutup mata, musik naik. Kami akan berdoa buat saudara. Mungkin tidak terjangkau dengan tangan kami, tapi karena hanya alatnya Tuhan. Tutup mata saudara. Mana? Bapak di surga, adik-adik tutup mata. Bapak surgawi, Engkau melihat kerinduan yang besar masyarakat yang ada di Wakan ini Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami telah mendengarkan isi hati-Mu tentang kuasa kebangkitan. Dan hari ini Tuhan, tangan-tangan yang terangkat dari anak-anak, orang tua, bapak-bapak rindu sekali mendapatkan zaman daripada Tuhan. Adik-adik sekalian, dengar baik-baik. Tangan Tuhan sedang terulurkan, adik-adik sekalian. Anak-anak ini Tuhan, mereka punya masa depan yang indah. Kami punya pengalaman pelayanan di penjara, anak di Tomohon. Di sana masih umur 13 tahun, 14 tahun sudah kasus pembunuhan, sudah kasus pencabulan. Hari ini kami berdoa, biar benih ilahi ada buat anak-anak ini Tuhan. Masih kecil mereka sudah punya benih ilahi, punya kebenaran. Benih ilahi akan tumbuh bagi anak-anak ini. Mereka bukan anak-anak gampangan, tapi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Berkati orang tua yang ada Tuhan. Berkati oma-oma. Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan menjamah dan memberkati. Sehat dan kuat-kuatnya. Apapun
kasih. Aku sedang mengalami kesembuhan. Aku sedang mengalami kelegaan. Aku sedang terima kelepasan. Aku sedang terima pemulihan. Sekarang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan atas semua. Terima dalam nama Yesus. Hari ini engkau diubah. Haleluya Tuhan. Kau hadiri setiap diberkatilah umatmu yang ada di negeri ini. Desa akan diberkati oleh masyarakatnya, diberkati dalam segala hal. Rumah-rumah tangga diberkati dalam kerukunan. Anak-anak muda punya masa depan, akan bangkit anak-anak muda di negeri ini yang akan dipakai Tuhan di bidang pemerintahan, di bidang pemerintahan, akan dipakai di bidang ekonomi. Tuhan bawa masyarakat dari negeri ini, akan Tuhan bawa anak muda menjadi generasi yang luar biasa yang diberkati oleh Tuhan. Dari negeri ini, dari desa ini akan bangkit generasi muda, akan ada pemerintah, akan ada yang menjadi gubernur, menjadi wali kota, menjadi bupati, menjadi menteri, karena bagi bukti dalam perkara itu sakit. Di dalam nama Yesus, usaha pertanian perkebunan mereka diberkati Tuhan. Kami menghardik segala bentuk-bentuk peluang pengisap melompat, dihardik dari usaha daripada keluarga mereka, dan kami katakan Tuhan melawat desa ini. Tuhan memberkati keluarga besar KGPM, ketua jemaat, para penyetua sama yang ada Tuhan, yang senantiasa boleh menghadirkan kajian surga dalam perjalanan. Tuhan ada dan menyertai. Lebih khusus pada hukum Tuhan, biarlah diberkati Tuhan. Damai atas negeri ini, sukacita ada atas negeri ini. Terpuji nama Tuhan. Haleluya.